dokternya bilang kondisi terparahnya tentu saja saya bisa mati ketika itu. Jadi dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya. Jadi berhasil menerobos para pengeroyok. Ada kemungkinan bahwa saya akhirnya sudah mati lah, meninggal dunia. Karena ketika itu kan sebetulnya yang terberat adalah kondisi kepala saya kan. Jadi kalau penonton lihat atau mau lihat ketika terjadi pengeroyokan, itu sebetulnya yang jadi sasaran utama adalah kepala saya kan. Kalau kepala depan bisa saya tutupi dengan kedua tengah tangan saya, tapi kepala atas belakang itu jadi sasaran utama tendangan-tendangan kan. Nah, jadi yang paling waktu itu dikhawatirkan adalah pertama semua yang saya tidak bisa lindungi, yaitu badan ya, jadi perut, punggung, dan terus kepala dan otak. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal pun saya sudah dinyatakan beruntung oleh si dokter. Dokter bilang bahwa otak Anda ini kuat tuh artinya udah ditendang-tendang begitu, sebetulnya kerusakannya tidak seharusnya bisa lebih buruk dari ini ya. Jadi sebetulnya ketika itu dokternya bilang kondisi terparahnya tentu saja saya bisa mati ketika itu. Jadi dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya. Jadi berhasil menerobos para pengeroyok. Ada kemungkinan bahwa saya akhirnya sudah mati lah, meninggal dunia. Bisa ditolong lagi gitu ya. Kalau nggak ditolong oleh para polisi itu. Kedua adalah kemungkinan kedua damage ya. Damage-nya jadi brain damage yang paling parah tentu saja misalnya bisa sampai lumpuh, bisa kehilangan ingatan gitu ya. Bisa lupa dan seterusnya, itu juga tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi pada otak saya, kepala saya itu akhirnya dianggap saya harus beruntung. Saya juga sangat bersyukur pada Allah ya. Ternyata saya masih dilindungi. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sebetulnya adalah pemulihan itu. Jadi kemarin ketika diperiksa dikatakan bahwa sudah jauh lebih baik kondisinya. Dan mudah-mudahan kalau dirawat dengan baik ya bisa mungkin nggak seperti sedia kala. Jadi sebenarnya ada persoalan ini namanya darah ya, genangan darah. Ada darah lah di otak saya itu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan bisa bersih sama sekali. Ya walaupun dokter bilang kalau masih ada sisa-sisa sih itu biasa. Jadi saya bersyukur sekali bahwa dalam waktu 1 bulan itu, minggu pertama itu paling berat ya, 1-2 minggu pertama itu yang tidur tuh selalu terganggu, pusing, kepala sakit ya, muntah ya, dan terus ya itu yang terutama. Oh ya, ini yang cerita lucunya adalah saya kan juga ditendangi di bagian perut gitu ya Nong ya. Tapi alhamdulillah juga harus bersyukur tidak ada tulang yang retak, tidak ada yang patah apalagi. Dan dokternya bilang begini Nong, saya bisa selamat seperti itu karena saya gemuk. Jadi rupanya yang ditendang oleh si para pengeroyok ini adalah daging lemaknya ya Kak Ade, bukan tulangnya. Jadi ternyata ada untungnya juga ya jadi orang gemuk ya. Tapi saya juga sekarang wajib diet ya, harus. Jadi ini tidak terkait terutama karena pemukulannya, tapi karena karena kondisi kesehatan saya memang dalam usia sekarang tuh saya harus lebih menjaga berat badan, kolesterol. Walaupun kolesterol saya oke, darah saya itu prahipertensi kayak gitu-gitulah. Tapi artinya semua saya harus ubah. Jadi blessing in disguise saya jadi harus diet sekarang. Saya kemarin itu selama 1 bulan itu bisa dibilang istirahat yang agak total ya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kalau 2 minggu pertama sih betul-betul bisa dibilang total lah ya. Karena itu tadi, karena saya ada vertigonya gitu, ada gamang tubuhnya. Tapi kalau sekarang pelan-pelan semua membaik. Jadi alhamdulillah saya sudah
kita udah bicara ya Nong ya, kita lihat Mm-mm. kondisinya kalau dimungkinkan saya mulai balik lagi nih bikin apa Mm-mm. konten lah kira-kira Iya. untuk menemui para penonton Cokro TV. Ya alhamdulillah banyak sekali orang baik ya. Mm-mm. Apa namanya sejak awal ini sih ya, sejak awal pemukulan saya ingat sekali gimana tim saya itu Nong ya, Nong juga tahu kan ada Belmondo, ada JP, ada Rama itu memang betul-betul juga pasang badan kan buat menyelamatkan saya, tapi kemudian mereka terlempar karena memang kaum pengeroyok itu demikian brutalnya kan. Tapi yang kedua harus dicatat tuh apa yang dilakukan oleh polisi, Nong. Iya. Polisi itu luar biasa kemarin. Iya. Jadi mereka memang nggak sadar karena memang terjadinya pada saat sebetulnya polisi sedang mendorong para mahasiswa untuk pulang kan. Nah ketika itulah ini terjadi, mereka jadi sempat tidak melihat, tapi karena teman-teman tuh JP, Rama, Belmondo tuh berteriak-teriak, ada juga seorang teman jurnalis lainnya yang minta agar polisi segera turun tangan, mereka betul-betul mendobrak tuh. Jadi menggunakan kekerasan untuk, tapi secara benar ya, untuk menyelamatkan saya, dan mereka lah yang menyelamatkan saya. Seperti dikatakan dokter tadi, terlambat 5 menit kali 10 menit ini bisa lebih fatal. Dan polisi terus menjaga saya ya sampai sekarang. Jadi polisi juga teman-teman di lapangan juga. Tapi juga saya akan sebut bahwa para mahasiswa sebagian juga berusaha menolong saya ya. Iya, walaupun juga lagi-lagi terhambat oleh banyaknya orang. Yang bersimpati pada saya setelah saya masuk rumah sakit juga banyak sekali ya, Nong tahulah ya, itu banyak simpati datang, ada banyak sekali orang ingin bertemu, tapi saya minta maaf karena rumah sakit sendiri dan polisi meminta agar saya tidak terlalu diganggu. Jadi ada yang boleh ketemu tapi sangat terbatas. Bahkan bantuan sumbangan, Nong ya, orang memberi sumbangan secara sangat sukarela, seringkali mengirim uang tanpa mengatakan siapa dia gitu ya. Dan nggak ada penggalangan donasi loh Kak Ade. Bahkan ada. Kita banyak tolaknya loh. Maaf ya kalau misalnya ada yang ditolak, karena memang kan amanat dari Bang Ade, Kak Ade sama Mbak Nina gitu kan untuk tidak menerima gitu kan. Jadi makanya yang minta nomor rekening ke saya juga saya nggak kasih, karena ya itu saya cuma menjalankan amanat Nong, ya Kak Ade. Kenapa nggak dikasih Nong? Nggak, iya benar. Itu buat penonton, kita bukannya apa-apa ya, tapi memang Nong juga tahu ya, kita sepakat kita tidak menolak, tapi memang kita juga tidak menggalang dana sih ya. Tapi yang memberikan ya tetap aja ada Nong. Iya, ya, tetap aja banyak. Cara. Ya itu luar biasa. Jadi dan tentu saya harus menyebut rumah sakit luar biasa. Rumah sakit tentu saja yang bisa dikatakan lah yang berperan menyelamatkan saya, pelayanan mereka, pengobatan yang mereka lakukan itu super lah Siloam ini ya. Saya berterima kasih pada dokter-dokter yang membantu saya. Ya dengan sangat seksama lah ya menyelamatkan saya. Jadi ada banyak pihak, berbagai pihak lah ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat saya karena saya jadi tahu ada begitu banyak orang yang baik dengan saya ya. Ada begitu banyak orang yang sejalan sama perjuangan kita di PIS ini, yang mendoakan, yang mendukung, yang saya nggak cuma bicara mereka yang mendukung secara dana ya, yang memberikan dukungan saja sudah cukup menurut saya, mengirimkan karangan bunga, katanya karangan bunga itu penuh sekali waktu itu ya, banyak, ya. Saya nggak sempat lihat karena saya terus berada di kamar, jadi cuman orang cerita seperti itu. Buat itu saya terima kasih